Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, saya sendiri dengan Rinawati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran yang mana di dalamnya mencakup macam-macam metode pembelajaran, karakteristik atau ciri-ciri metode pembelajaran, kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran serta cara mengatasinya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran yang saya pelajari di sini ada 7 macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode resitasi, yang kelima metode eksperimental, yang keenam metode study tour, dan yang terakhir yaitu metode latihan keterampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau penjelasan dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama yaitu metode ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Metode ceramah merupakan penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Jadi dalam metode ceramah ini biasanya guru lebih aktif daripada siswanya, karena guru yang bagian mengungkapkan materi sedangkan siswa hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode atau proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah, sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Nah, dalam metode diskusi ini, siswa dituntut agar siswa tersebut bisa berpikir kreatif serta menambah pengetahuan yang luas. Karena dengan metode diskusi ini, siswa bisa atau mampu mengungkapkan satu persatu pendapatnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana proses mengerjakannya. Yang keempat yaitu metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi ini merupakan suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resum dengan kalimat sendiri. Jadi, pada metode pembelajaran resitasi ini biasanya guru menyuruh murid atau siswa untuk meresum materi yang akan disampaikan atau materi yang telah disampaikan dengan kalimatnya sendiri, entah itu ada penambahan atau pengurangan kata. Jadi metode resitasi ini intinya itu meresum gitu. Selanjutnya yaitu metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan suatu cara pengolahan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikannya sendiri suatu yang telah dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses seperti mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu metode study tour. Nah, metode study tour ini merupakan metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuannya. Jadi, pada metode study tour ini biasanya guru langsung mempraktekkan di lapangan tersebut. Jadi, pada metode study tour ini bisa membuat peserta didik menambah pengetahuan dan menambah banyak pengalaman. Karena dalam
metode study tour ini, siswa disuruh untuk membuat laporan, mendiskusikan, serta membukukan hasil kunjungannya tersebut. Selanjutnya, yang nomor 7 atau yang terakhir yaitu metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses tujuan. Nah, contohnya seperti membuat tas. Yang nomor 7 atau yang terakhir yaitu metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan yang mana untuk melihat proses tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu. Nah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya Esti Emma Susanti sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan tentang karakteristik atau ciri-ciri metode pembelajaran. Yang pertama, karakteristik atau ciri-ciri metode ceramah, yaitu apabila proses pembelajaran lebih bersifat pemberian informasi berupa fakta, proses pembelajaran secara klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak, dan bersifat monoton, guru lebih banyak berbicara. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri metode diskusi, yaitu ada permasalahan yang sedang dicarikan solusi pemecahannya, ada yang menjadi pemimpin, dan ada proses tukar pendapat atau informasi. Yang ketiga, metode karakteristik atau ciri-ciri metode demonstrasi, yaitu mempertunjukkan objek sebenarnya, ada proses peniruan, ada alat bantu, memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa aktif dan dapat guru. Yang keempat, karakteristik atau ciri metode resitasi, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan dan keterampilan tertentu. Yang keempat, karakteristik atau ciri metode resitasi, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan dan keterampilan tertentu. Yang kelima, karakteristik atau ciri metode eksperimental, yaitu ada alat bantu yang digunakan, ada pedoman untuk siswa, ada topik yang dieksperimenkan. Yang keenam, karakteristik atau ciri metode studi tour atau karya wisata, yaitu guru mempersiapkan lokasi wisata yang sesuai dengan materi. Setelah itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan peserta didik membuat laporan, dan siswa mempresentasikan hasil laporannya. Yang ketujuh, karakteristik atau ciri metode latihan keterampilan, yaitu kegiatannya berupa pengulangan yang berkali-kali dari satu hal yang sama. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran ceramah. Kelebihannya metode ceramah salah satunya yakni murah dan sekaligus mudah dilakukan. Guru dapat dengan mudah menguasai kelas
dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Kelemahan dari metode ceramah: yang pertama, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa belum, membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif. Yang selanjutnya yakni metode diskusi. Kelebihan metode diskusi: yang pertama, mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas, mendorong siswa menyumbangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. Kelemahannya: peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Yang selanjutnya, metode demonstrasi. Kelebihan dari metode demonstrasi: yang pertama, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Kelemahan dari metode demonstrasi: memerlukan persiapan yang lebih matang. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai. Yang selanjutnya yakni metode pembelajaran resitasi. Kelebihan dari metode resitasi: yang pertama, siswa lebih mendalami sendiri pengetahuan yang dicarinya. Yang kedua, lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individu atau kelompok. Dan kelemahan metode resitasi: sulit memberikan tugas yang sesuai dengan masing-masing individu, sering memberikan tugas yang monoton dan menimbulkan kebosanan. Yang selanjutnya, metode pembelajaran eksperimental. Kelebihan dari metode eksperimental: salah satunya data yang diperoleh secara langsung hingga mudah diingat. Yang kedua, melatih kerjasama pada diri manusia. Adapun kelemahan metode eksperimental, salah satunya memerlukan bahan dan alat pabrik yang banyak, memerlukan waktu belajar yang lama. Lalu metode selanjutnya, metode studi tour. Kelebihan dari metode studi tour, salah satunya membuat materi yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Kelemahan dari metode studi tour: yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang, biayanya cukup mahal. Yang terakhir yakni metode latihan keterampilan. Kelebihan dari metode latihan keterampilan: yang pertama, sangat tepat untuk peserta didik agar kegiatan belajar sukses. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan suatu masalah, mengungkapkan gagasannya. Kelemahan dari metode latihan keterampilan: menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Latihan yang dilaksanakan secara berulang merupakan hal yang monoton, mudah membosankan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang terakhir. Kembali dengan saya Sumerti sebagai pemateri yang keempat, yaitu cara mengatasi metode pembelajaran. Cara mengatasi metode pembelajaran. Yang pertama ialah metode ceramah.
Ciptakan interaksi yang bervariasi antara guru, siswa, siswa, guru, siswa, siswa. Jadi begini, maksudnya ciptakan interaksi. Jadi bervariasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, lakukan gaya mengajar yang bervariasi supaya siswa tidak bosan mendengarkan ceramah Anda. Berarti cara mengatasi metode ceramah biar siswa itu tidak bosan yaitu gunakan cara yang bervariasi sehingga siswa itu tidak bosan gitu loh. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi itu cara mengatasinya begini. Taraf kemampuan murid, tingkat kesukaran yang memerlukan pemecahan yang serius agar dipimpin langsung. Seperti itu. Berarti kemampuan murid, tingkat kesukaran, tingkat paling lemah yang memerlukan pemecahan yang serius. Jadi begini, ketika ada suatu murid yang lemah gitu, cara pemecahan itu lebih serius dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain yang kemampuannya di atas rata-rata. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Cara mengatasinya ialah guru harus terampil dalam melakukan demonstrasi. Yang kedua, membuat rancangan sebaik mungkin. Yang selanjutnya adalah metode resitasi. Yang pertama ialah sesuaikan tugas-tugas yang diberikan itu dengan kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik itu diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi kemampuannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah adakah pengontrolan terhadap tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik supaya jangan dia memberikan hasil tugas yang dikerjakan orang lain. Maksudnya begini, ketika tugas itu diberikan kepada peserta didik, usahakan peserta didik itu mengerjakan dengan sendirinya, bukan hasil orang lain. Yang selanjutnya adalah metode eksperimental. Guru harus menjelaskan secara gamblang dengan hasil dingin peserta didik. Menjelaskan secara gamblang, jelaskan dulu secara gamblang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah guru harus menjelaskan prosedur eksperimen, bahan-bahan eksperimen. Kemudian yang selanjutnya mengawasi pelaksanaan eksperimen dan memberi bantuan kepada siswa, seperti itu. Yang nomor 6 adalah metode study tour karya wisata. Tentukan secara jelas tugas-tugas yang harus dilakukan sewaktu karya wisata dan sesudah karya wisata. Begini maksudnya, ketika peserta didik belajar di luar ruangan itu pas karya wisata itu tugasnya tentukan secara jelas. Kemudian setelah study tour tugasnya itu tentukan dan secara jelas juga, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah metode latihan keterampilan. Berusaha tidak mengulang-ulang materi supaya tidak membosankan. Jadi begini, ketika menggunakan metode nomor 7 ini, keterampilan itu adalah salah satu cara untuk tidak mengulang-ulang materi yang sudah yang membosankan. Jadi materi diganti dengan materi lain, dengan materi apa kayak ini, supaya peserta didik itu tidak membosankan, seperti itu. Itulah presentasi dari kelompok 4. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.